Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi informasi lagi tentang seputar gagal bayar di aplikasi Akulaku. Nah, di mana di aplikasi Akulaku ini sudah lewat teman-teman ya, atau sudah gagal kalau saya bilang, karena ya keterlambatan sudah nggak wajar. Nah, seperti apa sih kalau kita gagal bayar di aplikasi Akulaku? Resikonya seperti apa? Apakah ada DC lapangannya? Apakah BI checking? Apakah sebar data? Nah, di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman tentang gagal bayar di Akulaku. Nah, itu pun bukan pengalaman saya pribadi, bahkan banyak dari teman-teman subscriber yang sering sharing sama saya. Nanti saya infokan buat teman-teman, khusus teman-teman yang telat bayar di aplikasi Akulaku, agar teman-teman di luar sana yang telat bayar saat ini tidak terlalu stres memikirkan ya. Karena di sini saya akan berbagi tentang pengalaman ya, pengalaman pribadi, pengalaman dari teman-teman subscriber juga. Oke, di sini saya ada bukti kalau aplikasi Akulaku ini belum dibayar sampai hari ini. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman. Seperti biasa teman-teman ya, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi pengalaman ya. Masalah gagal bayar terserah teman-teman. Intinya di sini saya berbagi ya. Seperti ini loh kalau kita telat bayar, gagal bayar. Oke, nah di sini teman-teman untuk aplikasi Akulakunya saya sudah buka ya untuk aplikasi Akulaku. Ini tampilan dari aplikasi Akulaku. Nah, untuk aplikasi Akulaku dia sendiri teman-teman, ini aplikasi yang sudah resmi OJK atau legal. Oke. Nah, di sini saya sudah buka ya tagihan saya teman-teman. Di bagian tagihan saya di sini 3.495.000 ya. Dan untuk aplikasi ini sering saya update ya. Mungkin teman-teman kalau sering nonton video saya tahu ya tentang aplikasi Akulaku ini. Ini pinjaman sekarang sudah mencapai 3.495.000. Sebenarnya untuk pinjaman awal nggak sampai segini, tapi karena bunga atau denda, oke. Tapi ini sudah stop di 3.495.000. Oke, belum dibayar. Ada tagihan yang terlambat 329 hari. Jadi 329 hari artinya sekitar 11 bulan nggak dibayar, hampir 1 tahun nggak dibayar. Tagihan 3.495.000. Oke, kita coba cek bayar. Nah, di sini teman-teman ada dua tagihan ya. Tagihan yang pertama ini seingat saya waktu dulu itu pulsa ya, pulsa pay letter. Jadi 475.000 ini sudah stop ya, sudah stop di 475.000, ini sudah plus bunga. Sebenarnya untuk pinjaman pulsanya atau pinjaman pokoknya nggak sampai 475.000 karena keterlambatan mencapai 475.000. Ini sudah plus denda atau bunga. Ini sudah nggak bertambah lagi, sekarang sudah nggak bertambah, oke? Nah, kemudian teman-teman, pinjaman yang pertama ya, pay letter. Pinjaman yang kedua, pinjaman ya. Nah, di sini 3.020.000. Ya, seingat saya untuk pinjaman awal ini sekitar 2,5 juta ya, atau 2 juta. Seingat saya 2 juta, karena keterlambatan mencapai 3 juta. Total keseluruhan ini 3.475.000 teman-teman, nggak dibayar sampai sekarang. Oke, buat teman-teman yang penasaran, Bang, resiko gagal bayar di aplikasi Akulaku seperti apa, Bang? Resiko yang pertama teman-teman sama sebenarnya sih dengan pinjol-pinjol yang lain. Kalau nggak bayar atau telat bayar itu pasti di WA setiap hari loh teman-teman. Bahkan kalau dari aplikasi Akulaku ini, kalau kalian telat bayar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu setiap hari masih ada WA, telepon. Biasanya 1 minggu 1 kali kayak gitu. Jadi beda ya, meskipun telat kayak gini, ini hampir 1 tahun, ini masih ada WA, telepon kayak gitu. Nah, apakah aman Bang kalau kita ada WA, telepon kayak gitu? Aman, sebenarnya aman. Karena untuk pengalaman saya pribadi memang sama sih. Untuk kalau telat bayar 1 hari, 1 minggu itu memang diteror teman-teman. Resikonya itu diteror.
diteror, ditakut-takuti. Bahkan ada salah satu subscriber saya yang telat bayar itu datanya mau disalahgunakan, mau dipinjamkan ke aplikasi lain. Itu sama ya, meskipun aplikasi Aku Laku sama, cara penagihannya memang neror. Pinjol itu memang neror teman-teman. Jadi buat teman-teman gak usah terlalu takut ya. Masalah sebar data, apakah abang sudah pernah? Nggak pernah. Tapi kalau di luar Kondar ada, gitu loh. Bahkan dari subscriber saya banyak juga yang dihubungi di luar Kondar. Tapi tidak banyak teman-teman. Ya mungkin 3 orang lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman mau gak mau harus terima sih resikonya seperti itu. Ya jadi teman-teman misalkan telat bayar gak usah panik lah ya. Kalau potensi menghubungi di luar Kondar itu ada. Pinjol apapun memang ada. Tapi ada sebagian dari teman-teman subscriber yang tidak dihubungi di luar Kondar ada. Banyak ya. Yang dihubungi ya banyak. Apakah sebar data bang? Enggak sih. Jawabannya enggak teman-teman. Cuman kalau kalian dapat WA, kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami sebar kayak gitu. Itu hanya nakut-nakuti saja, gertak ya. Nah untuk resiko terberatnya apa sih kalau kita gagal bayar di aplikasi Aku Laku ini bang? Apakah BI checking atau DC? Sebenarnya resiko terberatnya kalau dari saya pribadi itu bukan DC tapi BI checking teman-teman. Kalau teman-teman nggak bayar 3 bulan ke atas atau 4 bulan, 5 bulan itu pasti BI checking kalau kalian nggak bayar. Masalah DC gimana bang? DC itu sebenarnya teman-teman tidak harus didatangi sih. Ini salah satu contoh. Hampir 1 tahun nggak datang-datang. Ya. Sering dapat WA katanya DC mau datang. Waktu telat 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Bahkan sampai sekarang hampir 1 tahun. Kemarin-kemarin bulan lalu ya kemarin itu sering dapat WA DC mau datang, mau jemput dana ke rumah, posisi Anda di mana, sering, tapi nggak datang-datang sampai sekarang ini nggak datang teman-teman. Nah misalkan aplikasi yang saya punya ini didatangi DC, sudah pasti saya videokan, saya informasikan buat teman-teman. Nah anehnya kan sampai sekarang nggak dibayar. Jadi buat teman-teman, meskipun teman-teman nggak bayar atau telat bayar di Aku Laku, kalian nggak usah panik karena Aku Laku memang ada DC lapangannya. Tapi tidak semua yang gagal bayar itu didatangi DC Aku Laku gitu loh. Cuman wajar teman-teman kalau teman-teman telat bayar 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tiba-tiba dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana hari ini, teman-teman nggak usah takut. Itu nggak bakalan ya, nggak bakalan datang 1000%. Sebenarnya kalau DC kayak Aku Laku ini mau datang nggak sampai SMS atau WA kayak gitu. Dia tiba-tiba datang kayak gitu. Kalau teman-teman dapat WA DC mau datang itu nggak bakalan 1000% nggak bakalan datang DC. Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar, misalkan kalian dapat WA DC mau datang, dikirim video, dikirim surat, itu nggak bakalan datang 1000%. Kalau DC Aku Laku memang mau datang dia senyap, gak bakalan kasih informasi. Jadi buat teman-teman harus tahu juga gagal bayar di Aku Laku tidak harus didatangi DC. Karena banyak subscriber saya yang gagal bayar tapi sampai sekarang gak ada yang didatangi. Cuman beberapa aja gitu loh. Oke, ini salah satu contoh ya saya pribadi gak datang-datang. Kapan lagi mau datang? Harusnya kalau datang di Aku Laku itu 1 bulan atau 2 bulan, 3 bulan harusnya datang. Tapi ini aman. Jadi intinya gagal bayar di Aku Laku itu tidak harus didatangi gitu loh. Tidak wajib. Apalagi teman-teman sering dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau datang, itu hanya bohongan, nakut-nakuti ya. Jadi seperti itu teman-teman, resiko terberatnya cuma BI checking. Itu aja sih. Oke teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.